Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua yang ada di Amerika. Dan selamat malam bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Selamat bergabung kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GPD USA, yang sudah ada di Zoom ini. Dan selamat bergabung juga bagi jemaat-jemaat Tuhan, para pemirsa yang akan mengikuti ibadah doa GPD USA pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Dan sebelum kita memulaikan seluruh rangkaian acara ibadah ini, kita akan buka di dalam doa. Kami minta nanti Pastor Albert Tiko Alo yang akan membuka seluruh rangkaian ibadah ini di dalam doa. Silakan, Om. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami patut mengucap syukur berlimpah terima kasih kami pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sudah tolong kami pada sepanjang malam di mana kami boleh beristirahat, dan saat ini Tuhan Engkau boleh beri kami kesempatan buka mata, tutup mata, bahkan berseru kepadamu. Seberapa banyak kami yang sudah ada di platform ini, kami mau memuji Engkau karena Engkau begitu baik Tuhan. Di pagi hari kami boleh bernafas, kami boleh memuji Engkau. Sebab itu Tuhan tolong ibadah doa kami pagi hari ini. GPDI USA akan memuji Engkau dan berdoa kepadamu agar supaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan bukan hanya kami sendiri, tetapi Engkau tetap beserta dengan kami sepanjang hari ini. Dan khususnya acara ibadah doa ini Tuhan, curahkan kuasa-Mu, urapi kami semua yang ada, pimpinan puji-pujian, bahkan firman-Mu yang akan disampaikan, bukan atau tidak berlalu begitu saja, tetapi semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan berkat menjadi bagian kami juga. Sebab itu kami buka ibadah doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Thank you, Om. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian di pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin. Glory Jesus, haleluya. Bagi Allah yang mulia. Amin, haleluya. Yang bertakhta di kerajaan surga. Haleluya. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Amin. Mari datang kepadanya. Haleluya, Yesus. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji,
Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Terpujilah segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Hanya bagi Engkau segala pujian, hanya bagi Engkau segala kehormatan, kejayaan, kemasyuran, dan kemuliaan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang setia, yang kami tinggikan pagi hari ini. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Besar, besar setiamu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Jesus. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau disembah. Haleluya, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu Yesus. Diberkatilah kami yang datang dalam nama-Mu Tuhan. Diberkatilah kami yang datang memuji dan membesarkan nama-Mu di pagi hari ini. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Glory Tuhan, haleluya. Oh, sing the highest. Let our King live be done. Oh, sing. Hosanna, oh, sing in the highest. Let our King be done. Oh, sing again, Hosanna, hallelujah. Oh, say the highest. Let Him be done. Let Him be done. Oh, say Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We worship you, Lord. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau ajaib. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam namamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, 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 haleluya Tuhan. Oh Jesus, Jesus sayang. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami besarkan namamu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Hanya bagimu segala kemuliaan, hanya bagimu segala pujian, hormat, syukur kami. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di Zoom ini maupun saudara-saudara kita, para pemirsa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Roh Kudus yang akan menjamah setiap kita yang ada saat ini. Untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan. Akan memerdekakan kita. Untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Jesus. Glory Tuhan. Haleluya Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus, oh segenap jiwaku, merenungkan firman-Mu siang, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami minta nanti Ibu Pendeta Yola Tendean akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, oh dengan segenap jiwaku, merenungkan firman siang, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu, Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Glory, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Amen, amen, haleluya. Jesus. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, seperti lagu katakan bahwa kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami percaya waktu yang terbaik kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami merasakan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan guidance daripada Tuhan hari lepas hari. Hari ini Tuhan kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini menjadi kekuatan kami. Karena kami percaya dalam firman Allah Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu yang Engkau sudah pilih hari ini untuk berbicara, untuk sharing tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau menjamah dia, Engkau mau ngerapi dia Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang membutuhkan firman-Mu pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu. Kami percaya Tuhan dengan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali. Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang memberi petunjuk bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Tuhan Yesus, berapa kami yang hadir, kami percaya kami sudah buka hati kami. Kami siap Tuhan dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini ya Tuhan, yang menjadi tujuan kami datang bersekutu, menjadi tujuan kami datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami doakan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Angel yang sudah memimpin kami, membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Pakai dia sebagai koordinator Tuhan dalam doa setiap hari Jumat, biar Engkau pakai dia, urapi dia. Dan terlebih juga hamba-Mu Bapak Billy akan memberikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita dari surga untuk kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami terima berita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Yuk Tante Yola, kita nyanyikan terus pujian ini.
Kita serahkan acara seterusnya kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, oh dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi ya bagi kita yang ada di Amerika. Sangat senang sekali kita boleh bertemu lagi dan selamat jumpa ya bagi jemaat-jemaat, saudara-saudara yang ada di online. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-57. Yesaya 57 kita akan baca mulai ayatnya yang ke-14. Yesaya 57 mulai ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang terakhir. Ayat 21. Haleluya. Yesaya 57 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 57 mulai ayatnya yang ke-14. Demikian ini firman Tuhan. Kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Amen. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Haleluya. Saudara-saudara, hal yang sangat berbahaya ya bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah kesombongan. Ya, adalah keangkuhan hati yang tidak mau untuk datang kepada Tuhan.
Dan di sini ada hal-hal yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita yang menjadi warning, yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita itu menjaga hidup kita ya, agar supaya kita itu bisa mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada ayatnya ke-14 berkata, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Jadi kalau kita baca ayat ini merupakan satu firman Tuhan dan nubuatan yang berlaku bagi orang Israel, tetapi bukan hanya berlaku bagi orang Israel, tetapi bagi yang jauh. Yang jauh itu adalah bagi kita di luar daripada orang Israel, dan sampai dimanapun Injil itu diberitakan, bahwa kabar baik ini, kabar kesukaan ini adalah bagian kita. Bahwa Yesuslah yang menjadi jawaban bagi setiap apapun yang menjadi masalah kehidupan manusia. Dan jalan ini itu harus dibuka ya, agar supaya Yesus itu dialah yang akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap dari kita itu, kita memiliki masalah, kita memiliki dosa, kita memiliki sesuatu yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi pada dasarnya manusia itu tidak mau untuk mengakui bahwa dia itu membutuhkan Tuhan. Manusia itu karena dosa, manusia memiliki kesombongan, memiliki keangkuhan ya, yang tidak mau untuk menyadari, bahkan mengakui bahwa kita ini hanya manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa angkatlah batu sandungan. Jadi ada yang menjadi penghalang bagi setiap kita untuk kita meraih akan janji-janji Tuhan. Dan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ini menjadi tugas kita. Batu sandungan itu harus diangkat ya. Agar supaya ini jalan Tuhan ini terbuka untuk umat-umat Tuhan itu akan mengalami breakthrough, ya, akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Wah, ini luar biasa. Tuhan katakan bahwa dia bersemayam di tempat yang maha tinggi. Dia itu adalah Allah yang kudus. Dan di mana sebenarnya Tuhan kita itu bisa tinggal, bisa datang bersama-sama dengan kita. Padahal dia suci, dia kudus. Dia tidak dapat dihampiri oleh siapapun, saudara ya. Bahkan malaikat harus menutup mata mereka dengan sayap agar supaya mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi dengan jelas sekali Tuhan berkata, dia yang bersemayam di tempat yang kudus, yang maha tinggi, tetapi dia akan tinggal pada hati orang yang rendah ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan humble spirit ya. Orang yang memiliki roh yang rendah di hadapan Tuhan. Bahasa Indonesia berkata bahwa orang yang rendah hati ya. Di saat saya mencoba ya untuk merenungkan, Tuhan, apakah sebenarnya itu orang yang memiliki rendah hati? Kebalikan daripada orang yang rendah hati itu adalah orang yang sombong.
Ternyata bahwa yang menjadi penghalang bagi Tuhan untuk datang melawat umatnya adalah kesombongan. Kesombongan itu firman Tuhan berkata, Tuhan itu dia murka kepada orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah musuh Allah. Mengapa Allah memusuhi orang yang sombong? Karena orang yang sombong itu dia merasa bahwa dia adalah Allah. Ya, dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia mau melakukan semuanya menurut keinginan hatinya. Dan sebaliknya adalah orang yang rendah hati, berarti orang yang mau menaruh hidupnya, menaruh akan pengharapannya kepada jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang akan kita lakukan. Kita akan lihat pada ayat-ayat berikutnya. Tetapi yang pertama dikatakan bahwa, dikatakan ini merupakan hal yang sangat penting ya, dikatakan. Tetapi aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang yang remuk. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang akan memberikan semangat, ya. Jadi kekuatan hidup manusia ada pada rohnya, ada pada semangatnya, ada pada spiritnya. Apabila orang itu kehilangan semangat hidup, maka dia akan down. Begitu banyak orang yang bunuh diri, begitu banyak orang yang menyerah di tengah-tengah keluarga. Dia berkata, lebih baik aku menyerah saja. Saya sudah tidak kuat menghadapi masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Disebabkan karena apa? Spirit kita itu menjadi lemah. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Sehingga begitu banyak keluarga yang hancur disebabkan karena apa? Broken heart. Disebabkan orang yang tidak memiliki semangat untuk hidup. Dan firman Tuhan berkata, apabila kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ya lowly spirit, ya kita mau datang dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan, saya butuh Engkau, saya tidak dapat hidup dengan kekuatan saya. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan memberikan semangat kepada roh kita, kepada hati kita, dan memberikan kekuatan, memulihkan orang yang remuk hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hal ini. Bahkan kita hamba-hamba Tuhan, kita banyak kali menjadi orang yang hebat, super power ya. Kalau kita khotbah kelihatannya kita hebat, kelihatannya kita kuat. Tetapi di saat kita diperhadapkan dengan masalah, kita hancur, kita tidak berdaya. Dan ternyata bahwa hanya ada di dalam Tuhan kekuatan di dalam roh itu. Apabila roh kita itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kekuatan roh kita dalam untuk kita melayani Tuhan itu hanya datang kalau Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Ya, kita baca terus saudara ayat ini ya. Ayatnya yang ke-16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya, ya di sini firman Tuhan berkata, supaya semangat mereka jangan lemah lesuh di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Wow. Ternyata bahwa semangat kehidupan itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi semangat kehidupan kita itu ditentukan oleh apabila kita punya roh ini, kita mau merendahkan di hadapan Tuhan. Apabila hati kita ini, kita mau datang dan merendahkan di hadapan Tuhan.
begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau untuk kita fight dengan kita punya ego, dengan kita punya kesombongan. Ya, masalah-masalah yang terjadi di keluarga karena apa? Karena tidak mau merendahkan hati. Tidak mau merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan agar supaya Tuhan yang akan mengambil alih akan hidup kita. Jadi firman Tuhan berkata, batu sandungan ini harus diangkat. Kalau sampai ini kesombongan tidak diangkat dari dalam hati kita, dari dalam spirit kita, maka Tuhan tidak akan melawat hidup kita. Ya, dan seterusnya kita baca ya. Ayatnya yang ke-18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, dan akan memulihkan dia. Sorry sebentar ya, ada yang saya lewat. Ayatnya yang ke-17, ayat 17 ya, saya lewat itu. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Saudara-saudara, apa itu lowly spirit? Apa itu kerendahan hati? Adalah kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Kita memilih untuk mengikuti firman Tuhan. Kesombongan itu adalah kita memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri. Kekerasan hati. Ya. Orang Israel karena kekerasan hatinya, mereka tidak mengikuti jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan. Dan mereka memilih mengikuti jalan mereka sendiri. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati itu, kita mau memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita mau sampaikan hal ini gampang, mudah. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita mau khotbahkan hal ini gampang. Tetapi di saat kita diperhadapkan dengan perbedaan, di saat kita diperhadapkan dengan percekcokan antara kita suami istri, maka pilihan ini harus kita pilih. Karena akan menentukan apakah kita akan berdiam diri seperti Yesus. Yesus dia memilih berdiam diri, mengalami penderitaan, taat setia, sampai dia dipaku di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Dia tidak membela dirinya. Dia berdiam diri sampai dia mati di atas kayu salib. Dia taat pada Bapa, pada rencana Bapa, sampai dia mati di atas kayu salib. Kita sebagai manusia, kita belum mati, saudara ya. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan ternyata bahwa kunci daripada Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kudus itu akan datang dalam hidup kita. Apabila kita memilih jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Memilih kerendahan hati, memilih mengikuti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan di sini dengan jelas berkata, aku murka karena kesalahan kelobaannya. Wow. Di mana kesalahan kita, saudara-saudara, adalah kelobaan. Kelobaan itu, kalau bahasa Inggrisnya berkata, saya agak susah mau sampaikan hal ini, mau baca hal ini ya. For the iniquity of his covetousness, ya ntar saya coba lihat. Covetous. Ya, pokoknya seperti itulah saudara ya. Di saat saya lihat di kamus ya, di kamus dari
saya lihat di kamus Merriam-Webster, itu artinya desire of wealth or position or for another position. Jadi ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Posisi itu, desire daripada hati kita adalah mementingkan kekayaan, mementingkan akan posisi, ya, untuk kita berkuasa, untuk memimpin, melebihi daripada kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini merupakan pertanyaan, ini datang juga kepada saya. Apakah di saat saya melayani Tuhan, mengikut Tuhan, atau di saat saya sebagai gembala sidang dalam pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, apakah yang saya mau kejar itu adalah posisi? Apakah yang mau saya kejar itu adalah desire, keinginan yang berlebihan untuk mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan? Ya, dan firman Tuhan dengan jelas sekali berkata bahwa Tuhan itu murka, ya, dengan kita apabila keinginan kita hanyalah untuk mengejar posisi. Dan itu yang harus kita jauhkan, ya, dari GPDI USA, bahwa kita ada bukan karena posisi, bukan hanya untuk mengejar kekuasaan, tetapi kita mau untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, membuka, mengangkat, menyingkirkan setiap batu-batu sandungan dalam hidup kita untuk kita berkata, Tuhan, marilah Engkau tinggal di dalam kami untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu, kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu, agar supaya kami memberitakan Yesus yang diberitakan, dan bukan hanya mengejar kekuasaan, mengejar posisi yang semuanya itu hanya mendatangkan murka Tuhan. Ya, yang membuat Tuhan itu tidak akan tinggal di tengah-tengah gerejanya untuk Dia menyatakan kuasa, menyatakan kerajaannya di tengah-tengah gereja yang ada di dunia ini. Tetapi ada kabar baiknya, saudara, ya. Firman Tuhan berkata, aku telah melihat segala jalan itu. Tuhan sudah melihat segala jalan itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Jadi Tuhan berjanji apabila kita mau berkabung, apabila kita mau datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita datang dengan broken heart, kita datang berkata, Tuhan, kami ini adalah manusia yang berdosa, kami ini adalah manusia yang sombong, kami ini adalah manusia yang mengejar kekayaan, mengejar posisi dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya. Ini harus menjadi satu ukuran dalam hati kita untuk kita mau datang merendahkan diri, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang mengejar posisi. Kita adalah orang-orang yang sombong dan kita membutuhkan Tuhan. Karena di situ ada janji Tuhan bahwa aku telah melihat, tetapi aku akan menyembuhkan. Dan akan menuntun dia, akan memulihkan dia dengan penghiburan. Tuhan yang akan memberikan penghiburan. Tentu inilah yang kita rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati di dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu, saudara, ya, firman Tuhan berkata, ayat 19. Aku, jadi Yesus, kita tidak berharap kepada manusia, tetapi kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Aku akan menciptakan
puji-pujian. Oh, luar biasa. Tuhan yang akan menciptakan puji-pujian di mulut kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bersorak-sorai karena Tuhan. Dan dikatakan, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. 2 kali firman Tuhan berkata, damai, damai, sejahtera bagi mereka yang jauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau sekarang lagi jauh di hadapan Tuhan? Tetapi saat ini firman Tuhan mau menjangkau engkau dan mau berkata, Tuhan yang akan memberikan damai. Tuhan yang akan memberikan damai dan sejahtera dalam hidupmu. Tidak ada harta yang lebih besar yang kita miliki selain damai. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa berlimpah dengan kekayaan. Kita bisa menjadi orang number one dalam posisi kita. Tetapi tanpa damai tidak ada artinya. Tetapi walaupun kita adalah orang yang rendah, yang tidak memiliki apapun, saudara ya, dalam posisi. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki damai dalam hidup kita, itu lebih berarti. Walaupun kita memiliki segala kekayaan di tengah-tengah keluarga kita, memiliki makanan yang enak-enak di meja kita, tetapi tanpa damai, semuanya itu tidak berarti. Apakah saat ini kita adalah orang yang tidak memiliki damai? Kabar baik ini datang dalam hidup kita. Yesus, Dia yang sanggup untuk memberikan kedamaian bagi kita yang mau datang dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan, dan Dia yang menjamin untuk memulihkan hidup kita. Ya, firman Tuhan selanjutnya berkata, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itulah firman Allahku. Banyak kali dari kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang kaya. Membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang sukses di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, tiada damai bagi orang fasik. Tiada damai, saudara ya. Jadi ini merupakan satu berkat yang luar biasa yang kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita memiliki damai. Dan kalau ada di antara kita, sekali lagi ya firman Tuhan ini, saya sampaikan good news ini, kabar baik ini saya sampaikan bagi kita. Terimalah Yesus. Ya, datanglah kepada Yesus. Merendahkan dirilah di hadapan Yesus. Katakanlah, Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamatku, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Engkau adalah Allah itu sendiri yang mampu menyelamatkan hidup saya, yang mampu memberikan damai di dalam hidup saya. Maka kita akan mengalami sukacita sorga itu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara-saudara, ya mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, angkat ini batu sandungan, kesombongan, kekerasan hati, mau mementingkan diri sendiri. Pilihlah untuk mengikuti akan firman Tuhan, ya, untuk kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi, kita akan angkat satu pujian ya, dan saya serahkan kepada istri saya. Haleluya, puji. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan mari kita nyanyikan satu pujian, kita akan menaikkan doa syafaat. Kami minta nanti Pastor Robinson Tulenan akan bawa kita dalam doa syukur firman dan doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni Tuhan. Ajak haleluya. Nama benar Yesus nama. Silakan Pastor Robinson Tulenan. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami telah diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini adalah makanan rohani, pesan Tuhan, kabar baik, berita dari sorga. Kami percaya telah menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Firman adalah kekuatan kami menjalani hidup ini. Firman adalah Tuhan satu jawaban. Kami menjalani setiap hal-hal yang kami hadapi hari-hari ini. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur. Biarlah Tuhan kami tidak terhalang, tidak terhambat dengan Tuhan segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini. Bawa kami semua untuk tetap maju dan maju di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan kami berhadapan dengan hal-hal yang sangat sulit, dengan kesesakan, dengan Tuhan masalah, dengan pergumulan, dengan Tuhan situasi krisis yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan, buat kami hamba-hamba-Mu, mulai daripada pengurus GPD USA, dari ketua Tuhan, dan seluruh wakil ketua, seluruh anggota. Tuhan pakai pemimpin kami yang Tuhan percayakan Tuhan untuk ada di dalam kepengurusan GPD USA. Kami percaya bahwa Tuhan telah menaruh hikmat kepada mereka. Tuhan telah menaruh kekuatan, urapan. Biarlah Tuhan akan terus membawa kepengurusan GPD USA untuk Tuhan lebih lagi Tuhan dalam pelayanan yang khususnya yang ada di GPD USA Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang banyak. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memakai dengan urapan yang baru. Biarlah Tuhan kekuatan kuasa Roh Kudus akan menyertai para hamba-hamba-Mu, mulai dari pengurus sampai kepada gembala-gembala
yang tersebar di GPD USA. Kami percaya Tuhan yang telah memanggil kami, Tuhan yang telah memilih kami. Maka Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami, menggembalakan jiwa-jiwa, menggembalakan umat-umat Tuhan. Bahkan Tuhan, rencana program GPD USA Tuhan ke depan kami bawa. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang akan menyertai setiap kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang telah menampatkan kami, Engkau yang telah membawa kami, maka api Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan akan menjadi Tuhan dasar kekuatan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa sekali lagi Tuhan, untuk program-program pelayanan yang telah Tuhan terjadwal, yang telah tersusun di 2023 ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah program-program ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tujuan ini Tuhan untuk Tuhan mengajar, mendidik, dan memperkuat umat-umat Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang ada di USA maupun yang ada di seluruh Indonesia ataupun di berbagai Tuhan mancanegara. Terima kasih untuk hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh Tuhan dunia ini, yang dihadapi oleh setiap bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk krisis-krisis yang terjadi hari-hari ini, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Bahkan Tuhan, kami berdoa, beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi yang terjadi di negara Tuhan Turki dan Tuhan Suriah. Tuhan, yang memakan korban yang begitu banyak. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat bangsa-bangsa ini. Engkau lawat bangsa-bangsa ini yang terdampak dengan Tuhan bencana alam yang cukup hebat. Ada begitu banyak korban jiwa, korban luka-luka. Bahkan hari ini Tuhan, kami dengar kurang lebih 21.000 jiwa yang meninggal dunia. Tuhan, belum terhitung yang masih dicari. Bahkan korban luka-luka. Tuhan, lawat negeri ini. Tuhan, lawat negara-negara ini. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan, mereka tahu bahwa ada Tuhan, ada Allah yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau terus Tuhan melawat negara-negara ini Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan kepada keluarga-keluarga yang terdampak, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota Tuhan mereka. Tuhan, kami berdoa lawatan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan Tuhan, terlebih rencana Tuhan ada di negara-negara ini. Nama Tuhan semakin dimasyurkan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Setiap bantuan-bantuan yang datang Tuhan, biarlah Tuhan, bantuan-bantuan ini Tuhan akan Tuhan mempermudah, akan meringankan Tuhan, akan membantu para korban-korban yang terdampak. Terima kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu juga terjadi Tuhan banjir, tanah longsor di Indonesia, khususnya yang ada di Manado. Tuhan tolong. Terus Tuhan, biarlah Engkau yang akan Tuhan memampukan, menghiburkan seluruh anggota-anggota yang terkena atau terdampak dengan Tuhan banjir dan tanah longsor. Bahkan kami dengar juga kemarin Tuhan ada berita gempa bumi Tuhan yang ada di Jayapura dan Papua sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini Engkau mungkin lagi berbicara, Engkau lagi melawat bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sesuatu terjadi, maka Tuhan semua dalam kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, arahkan setiap hati, bawa setiap Tuhan jiwa-jiwa, umat-umat Tuhan untuk lebih percaya, lebih sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang harus kami cari hari-hari ini adalah Engkau. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami tak lupa berdoa untuk Tuhan pemerintahan USA, dari presiden, wakil presiden, para Tuhan menteri-menteri, para senator, anggota kongres, para gubernur, sampai kepada Tuhan seluruh wali kota yang ada di negara ini. Kami berdoa, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk negara Amerika ini, mulai dari presiden. Tuhan, biarlah Tuhan tolong, biarlah Tuhan
kehendak Tuhan, apa yang menjadi Tuhan, kerinduan Tuhan untuk negara ini dilakukan. Segala Tuhan, tindakan-tindakan, aturan-aturan yang bertentangan dengan firman, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar itu digagalkan, biar itu Tuhan tidak dilaksanakan, tetapi biarlah Tuhan, kehendak Tuhan. Kami tahu negara ini dibangun atas dasar firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, bahwa Amerika berbalik kepada Tuhan. Bahwa Amerika lagi Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Segala tindakan-tindakan yang jauh, yang keluar dari koridor firman Tuhan, yang keluar dari dasar firman Tuhan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyafaat untuk negara ini, dalam nama Yesus. Tuhan, bawa kami di negara ini, Tuhan bawa kami Tuhan di daerah-daerah kami berdoa untuk kota-kota di mana kami berada, kami berdoa untuk Tuhan tempat-tempat di mana kami berada, kami berdoa di state-state di mana kami berada, kami Tuhan bersyafaat untuk setiap tempat. Biarlah nama Tuhan ditegakkan di tempat-tempat kami berada. Biarlah nama Tuhan diangkat. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Sehingga Tuhan, kami tahu dengan krisis yang dialami oleh negara ini Tuhan, yang dampaknya juga sampai kepada bangsa-bangsa. Biarlah semua kembali kepada Tuhan. Biarlah semua berbalik kepada Tuhan. Mereka mengarahkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Negara ini berjalan lagi sesuai Tuhan dengan pendiri-pendiri pada masa lalu ketika mereka mendirikan negara ini. Semua Tuhan berdasarkan Bible, mereka berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu dari berbagai denominasi gereja yang ada di negara ini Tuhan, yang sementara melayani Tuhan, pakai seluruh hamba-hamba-Mu, pakai gereja-gereja, seluruh anak-anak Tuhan yang tersebar di bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa negara ini Tuhan, Engkau lagi bawa, Engkau lagi bukakan hal-hal Tuhan yang Engkau tidak kehendaki, sehingga biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kami tak lupa berdoa juga untuk negara kami, di mana kami berasal, Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memakai, Engkau memberkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh kabinet, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, kepala dusun, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, negara ini ada negara yang Tuhan di mana Tuhan hari-hari ini Tuhan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, revival. Tuhan, kami terus berdoa, Indonesia di hati Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di negara ini. Terus pakai hamba-hamba-Mu yang tersebar di berbagai Tuhan pelosok, hutan-hutan, gunung-gunung, lembah-lembah, sampai di perkotaan Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan menyertai mereka, kuasa Roh Kudus mereka Tuhan, terus memberitakan Tuhan, suara Tuhan, pesan Tuhan, suara kenabian Tuhan. Tuhan, Engkau akan pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Ada halangan, ada hambatan, tetapi yang kami tahu Tuhan, semakin gereja dihambat, gereja semakin merambat, semakin gereja dihalangi, gereja akan berkembang biak, semakin gereja Tuhan coba-coba Tuhan ditutup, gereja akan terus Tuhan menjangkau pintu-pintu yang tertutup, tempat-tempat yang tertutup Tuhan, dengan kekuatan kuasa manusia, dengan kekuatan kuasa kegelapan Tuhan, gereja yang akan mendobrak hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu sebabnya pakai hamba-hamba-Mu dengan tanda-tanda heran, dengan kuasa Allah. Dimanapun mereka melayani Tuhan, banyak Tuhan hal-hal yang terjadi, perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, mati bangkit. Kami tahu hari-hari ini bahwa Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan 2 kali ganda, sehingga Tuhan dengan ini akan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Mereka akan datang kepada Tuhan. Tuhan, seperti kata firman-Mu Tuhan, Kedar dan Nebayot akan datang membawa persembahan untuk memuji, menyembah Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Inilah Tuhan doa kami.
Kami percaya Tuhan jauh dari sempurna. Tuhan akan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa ini tidak dengan nama lain, tetapi dengan satu nama yang hidup, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah menolong ibadah doa kita pagi hari ini dan hampir selesai. Terima kasih buat kehadiran hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir lewat Zoom, yang sudah mengambil bagian. Terima kasih Pastor Billy yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan, para pemirsa yang mengikuti ibadah pada saat ini. Sampai ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang, dan kami mengucapkan happy birthday buat Ibu Pendeta Selvi Tasik dan akan didoakan oleh Pastor Charles Tulenan sekaligus akan menutup seluruh rangkaian ibadah doa pagi GPD USA saat ini. Saya serahkan kepada Pastor Charles, silakan Om. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua saya yakin sudah dikuatkan melalui firman Tuhan dan kita akan melangkah maju ke depan, tetap kuat, setia, teguh di dalam Tuhan, mengiring dan melayaninya. Terpujilah nama Tuhan dan mari kita segera akhiri ibadah doa pagi ini. Segala puji dan syukur patut kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan yang dahsyat, luar biasa, yang kembali menyegarkan kami dalam pertemuan doa kami hamba-hamba-Mu GPD USA. Bahkan seberapa banyak yang telah mengikutinya. Diberkati kiranya kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa untuk Ibu Selvi yang oleh anugerah kasih-Mu, Engkau telah tambahkan usia setahun. Dan kami percaya hal usia sehebatnya kami manusia, kami tidak dapat menambah sekalipun hanya sehasta. Tapi kalau ini Engkau boleh berlakukan baginya, kami yakin Tuhan yang selalu tangan-Mu terkedang dan kemurahan-Mu besar baginya. Sehingga kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keberkatan menjadi bagiannya. Sehingga dengan usia yang Tuhan berikan, maka Tuhan dia akan terus tetap teguh di dalam Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hikmat, akal budi bijaksana akan menjadi bagian hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang marilah kita kedangkan kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah dari Bapa di surga segala anugerah dan berkat-Nya yang berkelimpahan. Baik berkat jasmania, teristimewa berkat-berkat rohani. Cinta dan kasih sayang dari Yesus sebagai anak di dalam persekutuan, kerukunan, damai, sejahtera, dan urapan dari Allah Roh Kudus tinggal terus di dalam kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita yang percaya semua katakan amin.